Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tias Tami. Kali ini kita akan merajut menggunakan benang milk cotton dengan 2 warna dan hakpen nomor 5, merek tulip, dan kita juga akan membutuhkan gunting untuk memotong benang. Pemakaian alat dan bahan pada video ini adalah berdasarkan referensi pribadi saya dan tanpa disponsori oleh pihak manapun. Pembuatan beanie ini menggunakan 2 warna. Untuk warna yang lebih tua ini saya membutuhkan 1 gulung dan sedikit tambahan. Jadi tidak sampai 2 gulung ya, sisanya masih banyak sekali. Sedangkan untuk yang warna kedua ini dia membutuhkan 1 gulung persis, jadi hanya sisa sedikit gitu. Jadi silahkan diperkirakan punya teman-teman membutuhkan benang seberapa. Untuk yang saya buat ini ukuran anak usia belasan tahun ya, remaja menjelang remaja. Kelas 6 SD anak saya saat ini dengan lingkar kepala kurang lebih sekitar 50 cm. Kali ini kita akan mulai mengerjakan dari bagian bawah ke bagian atas. Jadi dari bagian bottomnya dulu, baru ke bagian topnya. Untuk perkiraan ukuran, saya sudah menyertakan linknya untuk dilihat, bisa dilihat di description box. Jadi di situ ada beberapa referensi ukuran berdasarkan usia yang akan kita buatkan beanie-nya atau kupluk. Jadi silakan teman-teman membuat sesuai dengan size yang dibutuhkan. Kali ini saya akan menggunakan size untuk remaja. Jadi lingkar kepala kurang lebih sekitar 21 sampai 23 inch. Kemudian tapi kalau untuk lingkar topinya itu hanya sekitar 20 sampai 21 inch. Nanti panjangnya sekitar 8 inch atau kalau dijadikan sentimeter silahkan dikalikan dengan 2,5. Jadi 1 inch itu kurang lebih 2,5 cm. Kita awali dengan membuat chain. Pola ini tidak memiliki kelipatan tertentu, jadi silakan bebas saja jumlah chainnya dibuat berapa. Ini adalah bagian bawah dari kupluk ya, dari beanie-nya. Jadi ditentukan sendiri teman-teman totalnya tinggi berapa, paling tidak sekitar 1/4 dari total tingginya. Jadi punya saya nanti kurang lebih kan tingginya 8 inch atau 20 cm, jadi 1/4-nya itu sekitar 5 cm. Jadi bisa lebih dari 5 cm, lebihnya juga jangan terlalu banyak ya. Jadi sekitar itu panjangnya untuk bagian bawahnya atau brimnya itu ya, sebelah sininya nanti. Lalu kita buat SC di setiap stitchnya, SC di setiap chain. Punya saya buatkan 16 chain, kemudian di chain kedua dari hook, yang di hook tidak dihitung, kita geser ke kiri 1, 2, di situ kita mulai membuat SC-nya. Jadi nanti saya akan punya 15 SC di setiap row-nya. Berapa row? Silahkan nanti ditentukan berdasarkan panjang lingkar topi yang mau dibuat. Lingkar dari kupluknya yang akan kita buat. Jadi tidak ada patokan khusus. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan untuk membuat bagi usia berapapun ya.
Jangan lupa untuk melihat referensi ukurannya, bisa dilihat di description box. Di situ nanti saya sertakan link untuk melihat ukurannya. Jadi bisa di-download dari sana. Sampai dengan ujung. Kita putar. Kemudian buat turning chain, 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian buat SC di back loop saja. Di semua stitch kita isi SC, tapi hanya di bagian back loop. Seperti ini, terus bolak-balik sampai dengan panjang yang kita inginkan tadi ya, teman-teman. Sampainya ujung, seperti ini hasilnya. Walaupun pola ini tidak ada ketentuan tertentu atau ketentuan khusus harus beberapa SC jumlahnya, tapi tolong dihitung ulang di setiap row-nya. Jumlahnya sama seperti sejak awal. Jadi tadi saya membuat 15 SC, jadi row kedua tetap 15. Begitu seterusnya supaya memastikan bahwa hasil kita nanti lurus ya. Kita putar, kemudian buat turning chain seperti itu lagi, back loop lagi. 1 SC di setiap stitchnya. Silahkan diteruskan sampai dengan mencapai panjang yang diinginkan. Setelah selesai membuat sepanjang yang kita inginkan, seperti ini. Kalau punya saya ini panjangnya kurang lebih, sebentar. (19 inci). Atau kalau dalam sentimeter sekitar 48. Kemudian lebarnya (7 cm). Ini kalau berdasarkan ukuran yang di tabel yang ada di description box, itu mungkin ada sedikit perbedaan ya, karena tidak sesuai persis seperti itu. Itu kan hitungan secara umum, sedangkan karena ini memang saya ukur dengan lingkar kepala anak saya, jadi menyesuaikan dengan ukuran kepala dia ya. Jadi seperti ini. Lalu kita akan menyambung kedua sisi ini dengan slip stitch ya. Jadi kita sambung kedua sisi. Ini benang saya ada yang sambungan, jadi bagian wrong side-nya nanti ada di sebelah sini. Wrong side-nya ada sebelah sini, jadi nanti ini disembunyikannya di sini ya. Nah, lalu ini kita sambung dengan slip stitch. Bagian wrong side-nya ada di luar. Jadi yang nanti akan menjadi yang posisi benar atau yang depan itu ada di dalam ya, ditekuk seperti ini. Kemudian slip stitch
di setiap stitchnya. Saya tambah 1 chain dulu, kemudian masukkan di back loop dari yang depan sini, maksudnya lembar yang di depan sini, tapi ambil back loop saja ya. Ambil back loopnya, kemudian karena yang pertama ini adalah chain, jadi kita tusukkan di helaian benangnya yang chain, slip stitch seperti ini, langsung. Kemudian lagi sebelahnya, ini jangan terlalu kencang supaya nanti hasilnya tidak mengkerut ya. Slip stitchnya di sini dengan chain yang kedua. Sini, langsung masuk sini. Nah, seperti itu. Teruskan sampai dengan ujung. Diingat-ingat tadi kita awalnya membuat 15 chain, ini jadinya 16 chain ya, tapi yang dibentuk menjadi 15 chain, jadi 15 SC. Jadi dihitung nanti kita juga tetap punya 15 slip stitch. Jangan sampai kurang, juga jangan sampai lebih. Diteruskan dulu. Setelah sampai ujung, tambah dengan 1 chain, lalu potong benang. Hasilnya seperti ini. Bagian sambungannya. Lalu sekarang kita akan membuat bagian atasnya ya. Lalu berikutnya kita akan attach benang kedua di bagian sambungan. Sini. Kita buat DC di setiap stitch 1 putaran ya. DC-nya bisa berupa chain, misalkan tarikan teman-teman tidak terlalu kencang, bisa dengan 2 chain. Kalau chain yang pertama tadi adalah chain untuk mengaitkan benang ke rajutan, kemudian ditambah dengan 2 chain. Apabila teman-teman tarikannya agak longgar, jadi bisa dengan 3 chain sebagai pengganti DC. Atau juga bisa menggunakan chainless ini ya, untuk membuat DC-nya tanpa membuat chain. Jadi kita tarik benang cukup panjang, kemudian putar dan kait seperti ini. Mana saja yang dirasa mudah dan nyaman oleh teman-teman. Jadi kita buat DC di setiap stitchnya. Sebanyak 1 putaran ya. Letakannya adalah di bagian SC pertama atau SC terakhir dari tiap row yang sudah kita buat sebelumnya. Diteruskan dulu seperti ini sampai dengan 1 putaran. Jadi untuk bagian top ini kita anggap sebagai round pertama ya. Yang pergantian warna ini adalah round pertama kita bagian top. Ini bagian bottom ya, bagian bottomnya ini. Ini bagian top nanti sampai ke atas.
Jadi hitungannya jumlahnya berapa DC itu tergantung dari masing-masing yang dibuat oleh teman-teman. Jadi tidak ada patokannya. Yang penting setiap stitch-nya kita isi dengan DC. Setelah selesai sampai dengan satu putaran, round satunya, kita buat slip stitch ke DC pertama kita. Apabila DC pertama teman-teman berupa chain, maka slip stitch-nya ke chain. Seperti ini. Lalu kita buat 2 chain. Tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian kita akan membuat FPDC di setiap stitch yang sudah kita buat sebelumnya di round 1 ya. FPDC atau front post double crochet itu cara membuatnya sama seperti DC biasa, hanya peletakannya yang berbeda. Lilitkan benang satu kali di hakpen, kemudian arahkan hakpen kita. Kalau DC biasa peletakannya adalah di bagian puncak dari DC sebelumnya atau stitch sebelumnya. Untuk FPDC peletakannya adalah pada badan DC-nya ini ya, tidak di kepalanya tapi di badannya. Caranya adalah dengan melewatkan hakpen dari depan ke arah belakang seperti ini, muncul lagi ke depan. Jadi badan DC ada di bagian depan dari hakpen seperti ini. Lalu kait benang buat seperti DC biasa. Seperti ini. Hanya peletakannya saja yang berbeda ya. Peletakannya adalah seperti ini. Lewatkan di badan dari DC-nya. Nah, seperti ini. Maaf, punya saya ada yang nyangkut. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi. Seperti ini. Sekali lagi. Bagian ini ya. Lakukan ini terus sampai dengan satu putaran. Pembuatan FPDC ini diulang beberapa round sampai dengan mencapai kurang lebih setengah dari tinggi beni atau head yang mau kita buat. Jadi misalkan tingginya adalah 20 cm gitu ya. Jadi atau 25 cm. Itu berarti karena punya saya ini cukup besar ya untuk ukuran remaja, kurang lebih usia belasan tahun. Jadi misalnya tingginya adalah mau 25 cm. Jadi pembuatan FPDC 1 FPDC di setiap stitch ini sampai dengan mencapai sekitar 12,5 cm, 12 cm, 13 cm tidak masalah. Jadi setinggi itu ya. Jadi paling enggak sampai dengan setengah dari tinggi beni yang kita buat. Baru nanti di round berikutnya adalah melakukan pengurangan supaya bentuknya mengerucut. Silahkan dilanjutkan dulu sampai dengan mencapai setengah tingginya beni yang mau dibuat. Pengukuran tingginya adalah dari bottom sini ya, jadi bukan hanya di bagian top. Jadi penghitungannya adalah keseluruhan. Ini sudah termasuk keseluruhan satu beni yang mau kita bikin. Seperti itu, dilanjutkan dulu. Punya saya seperti ini. Bagian luar, bagian dalam.
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali pengulangan round yang melakukan FPDC saja. Berarti total untuk bagian top saya sudah membuat 6 plus 1 DC yang biasa di awal ya. Berarti ini sudah 7 round. Ini saya puncaknya tingginya sudah sampai sekitar 12 cm. Ya, 12 cm. Jadi kurang lebih sudah sampai dengan setengah dari tinggi beni yang saya inginkan. Tinggal mengurangi bagian atasnya supaya lebih mengerucut. Cara untuk pengurangannya, decrease-nya, kita hitung dulu jumlah stitch yang kita punya sampai dengan ini ya, bagian pengulangan yang terakhir. Kita hitung dulu ada berapa stitch. Punya saya ini saya hitung 105 stitch. Itu berarti pengulangannya untuk pengurangan, nanti pengurangannya kan kita ulang ya, tidak perlu membuat rumus berkali-kali, cukup 1 kali rumus pengulangan. Jadi misal punya saya 105 stitch, ini nanti bisa dibuat dalam jumlah 15 kali 7 nih ya, perkalian yang jumlahnya mencapai 105, 15 kali 7, bisa juga 35 kali 3. Kalau 35 kali 3 ini atau 21 kali 5 ya. Ini berarti terlalu cepat. Ini terlalu banyak pengurangan nanti. Tidak segera selesai gitu ya, tidak segera menutup bagian atas. Jadi ini saya skip, ini tidak jadi. Tidak bisa penghitungan jumlah ini. Kemudian yang bisa jadi pertimbangan adalah 15 kali 7 atau 21 kali 5. Tapi karena kita masih sampai dengan setengah dari tinggi yang dibutuhkan, jadi kemungkinan besar adalah pemakaiannya yang 15 kali 7. Ini yang lebih memungkinkan. Jadi nanti misal punya teman-teman, misalnya totalnya stitchnya 100 stitch, itu kan bisa 25 kali 4, 20 kali 5, atau 10 kali 10 ya. Jadi kemungkinan yang paling mendekati, paling enak untuk melakukan pengurangan atau decrease-nya adalah yang 10 kali 10. Jadi maksudnya adalah dari total 100 stitch, di sini misalnya slip stitch kita ya, maaf agak beribet. Di setiap 10 stitch kita lakukan decrease. Jadi nanti kita buat FPDC 8 FPDC. Kemudian di stitch ke-9 dan ke-10 kita melakukan decrease-nya. Seperti itu. Jadi nanti ulang lagi berikutnya, selanjutnya 8 FPDC. Yang ke-9 dan ke-10 kita buat decrease. Seperti itu. Jadi ini 10 totalnya. Ini 10 totalnya. Jadi nanti ada 10 kali pengurangan. Begitu juga kalau dengan yang 15 kali 7 ini. Memang paling enak adalah kalau hitungannya itu jumlahnya sama. Seperti ini ya. Jadi tidak bingung mau menguranginya. Oh, sekarang sudah round pertama pengurangan, berarti
saya melakukan sekian, round pengurangan yang kedua berarti sekian, seperti itu. Nah, kalau seperti punya saya, misalnya jumlahnya ganjil, itu kita bisa melakukan pengurangannya dari 15 ini. Jadi setiap 15, misalnya slip stitch-nya ya, nanti berarti buat pengurangannya sebanyak 7 kali. Misalnya jadi 13 FPDC, kemudian di 14 dan 15 ini kita melakukan decrease. Seperti itu lagi. 13 FPDC, kemudian di titik ke-14 dan 15 kita buat decrease. Ini round pertama pengurangannya. Nanti round pengurangan yang kedua, karena kita sekarang sudah tinggal 13 plus 1 setelah decrease, jadi kan hanya ada 14 stitch. Ini dari pengurangan ya, saya tulis pengurangan. Sini pengurangan. Pengurangan yang pertama kita masih punya 15 stitch, itu terbagi menjadi 13 FPDC normal ya. Kemudian berikutnya 1 decrease. Kemudian yang kedua, berarti kan kita total punya 14 stitch ya. Ini 13 plus 1 jadi 14. Jadi di sini nanti 12 FPDC normal dan 1 decrease. Seperti itu. Sampai dengan tinggi yang kita inginkan. Seperti itu ya, kurang lebih. Nanti apabila punya teman-teman jumlahnya tidak sampai dengan 100 karena membuat untuk ukuran bayi, misalnya hanya 80 stitch, bisa 20, terlalu jauh ya, kalau 20 kali 4, ini berarti bisa dengan 8 kali 10. Seperti itu ya. Jadi pengurangannya setidaknya itu di atas 5 kali. Jadi supaya bisa mencapai tingginya. Seperti itu. Kita coba dulu bersama-sama supaya tidak ada kebingungan. Nanti sambil jalan pasti teman-teman bisa mencari titik tengahnya. Sini kita buat slip stitch ya, untuk mengakhiri round ini sebelum mulai pengurangannya. Salah satu trik yang memudahkan bagi saya ketika kita mau melakukan pengurangan supaya tahu kita sudah melakukan pengurangan yang keberapa, itu adalah dengan ganti warna. Jadi di sini slip stitch, kemudian berikutnya saya akan ganti warna. Seperti ini. Langsung dengan benang yang berikutnya. Kemudian buat 2 chain. Tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian buat FPDC sebanyak 13 kali. 1, 2. Jadi nanti misal punya teman-teman pengulangannya 10, berarti lakukan FPDC biasanya adalah 8. Jadi seperti dikurangi 2 terlebih dahulu untuk biasa, kemudian 2 yang terakhir baru kita jadikan decrease-nya. Seperti itu ya. Karena saya 15, jadi saya kurangi 2,
Yang awal FPDC biasa seperti ini berarti 13, kemudian nanti 2 yang terakhir saya jadikan 1. Seperti itu, saya jadikan decrease atau pengurangannya. Maaf ya, fokusnya sering berubah karena tangan saya bergerak terus, jadi kameranya berusaha memfokuskan, mengikuti gerakan saya. Setelah 13 FPDC, kemudian kita lakukan FPDC decrease, FPDC 2 together ya. Caranya seperti membuat FPDC, tapi jangan diselesaikan dulu. Seperti ini. Stop. Lalu buat kait lagi. Buat di sebelahnya. Stop. Kita punya 3. Ini kita jadikan 1. Seperti ini ya. Diulangi lagi. Buat dulu FPDC-nya 13 kali. Sudah 13 FPDC, kemudian kita buat decrease-nya. Stop dulu. Buat lagi. Stop dulu. Nah, seperti ini. Lakukan sampai dengan 1 putaran. Saya sudah hampir selesai. Tinggal pengurangan. Ini. Kemudian saya nanti mau ganti warna benang lagi. Ini. Saat kita punya 3, biasanya langsung ambil ini ya. Kemudian slip stitch. Dengan benang warna yang berikutnya. Lalu buat 2 chain dan lakukan FPDC seperti biasanya. Di sini saya buat penanda-penanda ya di setiap pengurangannya untuk meminimalisir kesalahan saya dalam merajut. Karena terkadang keasikan bikin, tapi saya nggak hitung. Jadi daripada nanti saya dedel, jadi lebih baik saya agak ribet sedikit dengan diberi penanda. Yang penting meminimalisir kekeliruan rajut saya. Seperti ini. Oke, lalu sekarang kita kurangi 1. Jadi tadi bila awalnya adalah 13 FPDC, berarti yang round berikutnya ini adalah 12 FPDC saja, kemudian berikutnya adalah decrease atau 2 FPDC two together. 2 FPDC dijadikan 1. Setelah 12 FPDC, di sini kita decrease-nya stop. Kemudian di sini
stop dulu, lalu 3 jadikan 1. Ini ya. Lanjutkan untuk pengulangan berikutnya. Pasang lagi stitch markernya. Begitu seterusnya ya. Punya saya seperti ini hasilnya. Saya lakukan gonta-ganti warna seperti tadi, mulai sejak pengurangan yang pertama ini ya. Untuk pola pengurangannya, saya menggunakan pola ini. Ini. Jadi kan total awal punya saya adalah 105 stitch. Kemudian pengurangan yang pertama tadi 13 FPDC, kemudian decrease. Kemudian terus berkurang sampai dengan 7 FPDC, kemudian decrease. Itu kan diulangi untuk satu putarannya ya, seperti itu. Lalu berikutnya setelah sampai dengan 7 FPDC, kemudian decrease, diulangi. Di round berikutnya itu saya hanya melakukan decrease. Jadi dari setiap stitch, dari semua stitch itu langsung saya buat decrease, kemudian sebelahnya decrease lagi seperti itu sebanyak satu putaran. Lalu round berikutnya hanya membuat FPDC di setiap stitchnya. Jadi satu FPDC seperti itu sampai dengan satu putaran. Round berikutnya lagi saya ulang seperti sebelumnya, decrease di setiap 2 FPDC dijadikan 1, 2 FPDC dijadikan 1, seperti itu ya, satu putaran. Lalu terakhir buat 1 FPDC di setiap stitchnya. Jadi di terakhir ini saya punya 14 stitch, 14 FPDC terakhirnya ya. Ini saya seperti ini. Kemudian mau saya tutup lubangnya. Caranya yang saya lakukan, ini adalah stitch terakhir saya. Seperti ini. Biasanya kan kita melakukan slip stitch ya, sini. Kali ini tidak usah membuat slip stitch. Kita lepas dulu benangnya. Kemudian kita masukkan hakpen di bagian front loop. Tarik benang seperti ini. Semua front loop kita tarik benang seperti ini. Nah, sampai dengan loop terakhir. Setelah selesai ke-14 loop punya saya ya, nanti punya teman-teman silahkan disesuaikan berapa loopnya. Kemudian kita tarik sampai dengan rapat ya, seperti ini hasilnya. Nah, lalu sisa benang kita rapikan ke bagian dalam. Seperti ini setelah sudah dirapikan. Apabila mau diberi pom-pom bagian atas, boleh. Tidak juga tidak apa-apa. Terima kasih sudah menonton. Selamat berkarya.